Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya, Faris Sustian. Di video kita kali ini masih seputar pembahasan program pengungkapan sukarela atau PPS, dan berhubung sekarang tinggal kurang lebih 10 hari lagi, maka saya akan menjelaskan mungkin mengulang saja materi kira-kira dokumen apa saja yang harus Anda siapkan sebelum Anda mengikuti PPS kali ini. Kita tahu ya bahwa PPS sendiri itu ada dua kebijakan, kebijakan satu dan kebijakan dua. Mungkin kita fokusnya di kebijakan dua dulu karena relatif yang ikut ini lebih banyak ya, tapi itu pun juga hanya orang pribadi ya. Jadi orang pribadi yang jadi sasaran dari kebijakan dua adalah orang pribadi yang sekiranya harta yang sudah diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan di SPT 2020. Jadi kata kuncinya adalah yang belum dilaporkan di SPT 2020 gitu. Nah, berarti yang harus pertama kita lakukan adalah kita cek dulu apakah SPT 2020 itu sudah kita laporkan atau tidak. Kalau ternyata sudah dilaporkan, maka cek di situ. Di kolom harta, itu harta apa saja yang sudah kita laporkan di situ. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu yang sudah kita laporkan apa, langkah berikutnya adalah silakan Anda cek harta yang Anda peroleh dari tahun 2016 sampai 2020 yang ada yang belum ada di list harta tersebut. Nah, itulah berarti yang nanti akan jadi objek PPS yang kebijakan 2. Tapi kalau misalkan ternyata SPT Anda ini belum Anda laporkan, jadi Anda sudah punya NPWP, kemudian ternyata di SPT 2020-nya belum Anda laporkan, maka saat ini segera Anda laporkan SPT 2020. Kemudian bayar sesuai dengan penghasilan yang Anda peroleh, kemudian yang jadi catatan adalah di kolom harta, harta yang boleh Anda laporkan adalah harta yang terbatas pada harta yang diperoleh di tahun 2020 saja. Gitu. Ditambah dengan SPT terakhir yang Anda laporkan. Tapi kalau misalkan katakanlah sebelumnya belum pernah lapor SPT, ya berarti atas harta yang diperoleh di tahun 2020 saja, itulah yang harus dilaporkan di SPT 2020. Sisanya berarti harta yang diperoleh di tahun 2016 sampai 2019, maka itu menjadi objek PPS. Oke, jadi itu ya sekadar merefresh saja kira-kira apa itu kebijakan 2 di PPS. Untuk tarifnya sendiri itu ada 12% kalau Anda investasi, 14% kalau Anda tidak investasikan, dan 18% kalau Anda sekedar untuk mendeklarasi aja tapi harta tersebut masih di luar negeri. Karena kan ada yang namanya repatriasi ya. Jadi harta itu kita bawa balik ke Indonesia, kemudian kita investasikan, maka itu dapat tarif yang terendah, yakni 12%. Tapi kalau hanya deklarasi aja, itu 14% kalau deklarasinya di dalam negeri. Kalau di luar negeri tadi adalah 18%. Oke, nah di sini saya akan sekedar mengulang saja, ingin mengulang kira-kira dokumen apa tadi ya, dokumen apa saja yang harus Anda persiapkan sebelum Anda mengikuti PPS ini, khususnya untuk yang kebijakan kedua di sini. Oke. Untuk menilainya, untuk menilai harta di kebijakan dua, itu ada paling tidak ada dua hal ya. Jadi kalau terkait harta, itu ada yang terkait kas atau setara kas, dan juga untuk yang aset selain kas dan setara kas gitu. Contohnya kayak aset tetap maupun aset bergerak gitu ya, mobil, tanah dan sebagainya. Itu adalah aset yang sifatnya tetap maupun yang bergerak. Nah, kita mulai dulu dengan kas atau setara kas. Nah, untuk kas dan setara kas, maka nilai yang dipakai adalah nilai nominal per akhir tahun 2020. Jadi misalkan kita mau mengungkapkan apa nih? Katakanlah uang tunai, tabungan, deposito, atau yang setara kas lainnya, maka nilai yang diperoleh adalah nilai saldo akhir per 31 Desember 2020. Artinya dokumen apa yang harus kita siapkan? Ya paling tidak berarti rekening koran kita. Rekening koran yang menyatakan saldo akhir di tahun 2020 kira-kira berapa.
Itu kuncinya. Berarti kita harus siapkan dulu entah itu buku tabungan, bilet deposito, ataupun dokumen yang sejenis lainnya ya gitu. Yang penting di situ dan dokumen ini tidak perlu Anda upload. Jadi dokumen yang terkait dengan pengungkapan harta di PPS ini itu tidak perlu Anda upload gitu. Jadi cukup dituliskan aja nama dokumennya apa, nomor dokumennya berapa. Katakanlah kalau tabungan ya berarti di bank mana, kemudian nomor rekeningnya berapa. Itu kalau terkait kas dan setara kas. Kemudian kalau harta bergerak ataupun tidak bergerak, contohnya tadi ya, rumah, tanah, kendaraan, maka yang dipakai adalah nilai perolehan. Jadi bukan nilai pasar, bukan nilai saat ini, tapi nilai perolehan. Artinya ketika dulu misalkan Anda beli rumahnya itu 2016, walaupun misalkan sekarang di tahun 2022 harganya sudah naik tinggi misalkan, maka tetap yang dipakai adalah nilai perolehannya. Jadi dulu misalkan kita beli rumahnya itu 500 juta, ya 500 itu yang kita pakai sebagai harga perolehan. Harga dasar nilai harta kita. Mobil juga sama. Dulu kita beli mobilnya berapa, ya itu yang kita pakai. Emas juga sama, logam mulia dan sebagainya gitu. Sementara kalau untuk yang lainnya kayak investasi gitu ya, unit link atau saham dan sebagainya, intinya nilai per akhir tahun atau per akhir Desember 2020. Dan yang jadi catatan adalah ketika kita tidak mengetahui harga wajarnya berapa, gitu ya. Jadi misalkan, aduh dokumennya saya sendiri sudah lupa Pak. Nah kalau misalkan kita tidak tahu persis harta kita nilainya berapa, maka DJP memberikan kewenangan untuk wajib pajak menilai sendiri nilai wajarnya berapa. Nilai wajar ya. Nilai wajar per 31 Desember 2020 menurut wajib pajak sendiri. Artinya walaupun diberikan keleluasaan untuk menilai sendiri, tapi ya tadi ya nilai wajarnya. Kenapa yang dipakai nilai wajar? Karena ketika misalkan nilainya itu terlalu jauh, terlalu rendah, maka DJP masih bisa meneliti kembali dokumen SPPH Anda untuk bisa membatalkan nanti. Kalau sekiranya terlalu rendah nih nilainya gitu, atau tidak cocok dengan nilai wajar tersebut gitu. Jadi tetap ada mekanisme check and recheck-nya di situ. Tadi ya, kalau dokumen, kalau yang terkait kas dan setara kas itu berarti kayak tabungan, bilet dan sebagainya. Kalau rumah berarti paling tidak dokumen yang harus Anda siapkan misalkan nomor sertifikatnya rumah berapa, PBB berapa, kan ada ya NOP-nya di situ. Kemudian kalau kendaraan berarti paling tidak Anda harus siapkan BPKB-nya, ditulis di kolom keterangan modelnya berapa, modelnya apa, mereknya apa, tahun berapa pembuatannya dan sebagainya. Nomor BPKB-nya berapa. Jadi sekali lagi untuk dokumen ini tidak perlu Anda upload, tapi cukup Anda tulis kira-kira dokumen ini apa. Itu terkait nilai dalam pengungkapan ya, gitu. Nah, berikutnya, sebelum masuk ke sini, gitu, yang dipakai adalah nilai harta bersih di sini. Harta bersih artinya apa? Nilai harta dikurangi dengan pokok utang. Yang jadi kuncinya adalah pokok utang. Nah, pokok utang di sini adalah pokok utang yang terkait dengan harta tersebut. Jadi misalkan katakanlah tadi tahun 2016 Anda beli rumah senilai 500 juta misalkan. 500 juta, kemudian utang Anda, KPR Anda per 31 Desember. Jadi yang dipakai adalah nilai akhir tahun 2020 juga ya. Jadi per akhir tahun 2020 nilai pokok utang Anda ini masih berapa? Artinya gimana? Artinya Anda harus cari tahu nih kira-kira KPR saya sisa berapa pokok utangnya. Misalkan dari harga 500 juta tadi, di 2016, tersisa pokok utang di tahun 2020, katakanlah tersisa 400 juta misalkan. Maka nilai harta bersih Anda ya sudah berarti 500 dikurangi 400. Jadi nilai harta bersih Anda terkait rumah tadi adalah sebesar 100 juta. Jadi bukan 500, tapi adalah hanya 100 juta saja. Karena sudah dikurangi dengan pokok utangnya. Dan di sini, di kebijakan 2, pokok utang ini tidak ada batasan maksimal. Berbeda dengan kebijakan 1, yang maksimalnya itu 50% kalau orang pribadi, kalau badan itu 75. Nah, di kebijakan 2,
itu tidak ada batas maksimalnya. Artinya, ya sudah, harta perolehannya berapa dikurangi dengan pokok utangnya berapa. Walaupun misalkan katakanlah sampai 90%-nya, ya sudah, memang seperti itu nilai harta bersihnya. Jadi misalkan kita baru beli mobil katakanlah di Desember 2020 gitu ya. Kemudian sisa utang kita di Desember juga masih sama nih, kurang lebih sama. Ya sudah, berarti memang seperti itu. Nilai perolehan dikurangi dengan dikurangi dengan pokok utang per akhir tahun 2020. Jadi siapkan dokumen utangnya tadi ya, gitu. Pak, bagaimana kalau misalkan saya mengutangnya bukan di bank tapi di perseorangan? Ya silakan aja, yang penting ada dokumennya. Yang penting Anda bisa membuktikan bahwa utang tersebut memang terjadi dan memang terkait dengan harta tersebut, gitu. Karena balik lagi ya, tetap DJP akan memberikan cross check apakah data yang nanti ini Anda isi, Anda sampaikan ini sudah benar atau tidak, gitu. Kemudian untuk kodenya sendiri, kode pajaknya ya untuk kebijakan 2 itu adalah PPh final 411128, kemudian kode storannya untuk kebijakan 2 adalah 428. Nah, untuk tahun pajak sendiri, tahun pajaknya diisi dengan tahun pajak 2020 untuk kebijakan 2. Kalau kebijakan 1 itu diisinya dengan tahun pajak 2022 dan kode storannya itu diisi dengan 427. Jadi jangan sampai salah, karena kalau misalkan nanti salah maka takutnya nanti akan ditolak secara sistem ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Sebaiknya untuk pembuatan kode billing, Anda pastikan dulu jangan sampai salah pembuatan kode billingnya. Dan tadi ya, kebijakan 2 tahun pajaknya adalah 2020, sementara kalau ikut kebijakan 1 itu adalah 2022. Oke, tadi untuk resumenya, untuk dokumen sendiri sebaiknya Anda catat semuanya, tidak perlu diupload, tapi paling tidak Anda harus sertakan nomornya berapa. Nomor rekening berapa, nomor BPKB berapa, nomor PBB, sertifikat, dan sebagainya ya yang terkait dengan harta tersebut. Saham misalkan terkait apa? Misalkan di situ ada nilai kontraknya misalkan, atau dokumen apapun lah yang menyatakan bahwa ini loh memang ini adalah harta saya, ini loh memang ini adalah pokok utang saya sekian, seperti itu. Jadi untuk bisa mengurangi harta tadi ya, harta tadi diperlukan utang terkait dengan harta yang kita peroleh. Dan di sini catatannya adalah kalau misalkan dalam bentuk falas, jadi misalkan kita punya simpanan dolar gitu ya, atau mata uang asing, yang dipakai adalah kurs per 31 Desember 2020 juga. Jadi misalkan pada akhir tahun 2020, katakanlah kita masih punya dolar gitu ya, simpanan dolar, atau mungkin pound sterling, atau mungkin mata uang lainnya gitu ya. Nah, silakan itu dikonversi dulu ke KMK, sesuaikan dengan KMK di 31 Desember 2020. Kira-kira satu dolarnya itu berapa rupiah. Nah, maka itu yang harus kita konversi ke nilainya tadi. Gitu. Kalau dalam bentuk valuta asing. Kalau tadi misalkan katakanlah kalau kayak unit link, berarti ya posisi akhir investasi itu kita berapa. Gitu. Posisi investasi sampai dengan akhir tahun 2020, kira-kira posisi investasi kita berapa. Itu yang harus kita cantumkan. Oke, barangkali itu ya terkait dokumen atau mungkin hal apa saja yang harus dipersiapkan terkait untuk menghitung, menilai kira-kira nilai bersih kita ini berapa. Yang jadi catatan adalah di kebijakan 2 yang dipakai adalah nilai nominal per akhir tahun atau nilai perolehan. Kalau yang sifatnya aset tetap maupun aset bergerak. Kalau misalkan tadi falas berarti akhir tahun KMK-nya, dan kemudian yang jadi catatan juga adalah kalau utang itu boleh jadi pengurang. Yang terpenting adalah syaratnya cuma 2, utang terkait dengan harta tersebut, dan yang kedua adalah pokok utang saja, bukan termasuk bunga, tidak termasuk bunganya. Dan nilai yang harus dicantumkan adalah sisa utang, pokok utang per 31 Desember 2020 juga. Jadi misalkan walaupun hartanya diperoleh di tahun 2016, 17, 18, 19,
tetap pokok utang yang boleh jadi pengurang adalah nilai per 31 Desember 2020. Itu yang jadi pengurang. Dan tidak ada batas maksimalnya, walaupun misalkan sampai 90% pun, itu silakan saja bisa diakui. Berbeda dengan kebijakan 2 yang hanya maksimal 50%. Oke, semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya yang mungkin masih gamang, masih bingung, kira-kira saya mau ikut PPS atau tidak. Saran saya, karena masih ada 10 hari di sini, dan sampai dengan batas akhirnya ya, sampai dengan 30 Juni nanti, silakan kalau memang Anda berniat atau berencana untuk ikut PPS, nah silakan Anda pelajari semua video yang ada di channel saya, mulai dari apa itu PPS, kemudian tutorial bagaimana cara mengikuti, cara menghitungnya seperti apa, silakan dilihat di playlist PPS gitu. Karena ini program mau berakhir dan apa ya? Ada banyak manfaatnya, benefitnya khususnya bagi Anda orang pribadi yang selama ini mungkin tidak pernah lapor pajak. Jadi benar-benar benefitnya adalah bagi Anda, sasarannya adalah bagi Anda yang selama ini mungkin dari tahun 2016 sampai 2020, mungkin selama ini Anda mungkin tidak bayar pajak, mungkin tidak pernah lapor SPT, tidak pernah lapor pajak, dan sebagainya. Maka program ini sangat ditujukan untuk Anda. Tapi kalau misalkan Anda selama ini sudah lapor dengan benar, pelaporan hartanya itu juga sudah lengkap, nah silakan aja tidak perlu mengikuti ini. Dan terakhir saran saya atau ajakan saya gitu, di setiap laporan SPT maka sebaiknya Anda laporkan harta Anda di sedetail mungkin. Jadi dimulai dari nanti SPT 2022, silakan laporkan seluruh harta Anda sedetail mungkin. Gitu. Jadi misalkan Anda punya harta apa saja, walaupun mungkin masih atas nama orang lain, silakan harta itu dilaporkan. Gitu. Jangan sampai kejadiannya misalkan kalau nanti ada program seperti ini lagi, Anda rugi sendiri karena Anda tidak melaporkan seluruh harta Anda. Gitu. Karena balik lagi harta itu adalah cerminan berapa sih kira-kira penghasilan saya selama 1 tahun atau selama secara kumulatif. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sekali lagi, selamat mengikuti PPS ini. Manfaatkan waktu yang masih tersedia sekarang untuk menyiapkan seluruh data-data maupun dokumen pendukung terkait PPS tadi. Dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.